Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 100, Syarana. Judul lagu ini mungkin terdengar asing bagi kita, karena judul lagu ini merupakan judul lagu dalam bahasa India. Arti kata Syaranam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Syaranam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Pada pagi yang indah ini kita akan mengawali dengan perenungan kita, dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Perenungan pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema buanglah. Namun kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan hingga pagi ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan renungan pada pagi ini diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 32. Kita akan fokus pada ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seorang penyanyi bernama Russ Lee berusia 17 tahun, hari-harinya dihabiskan untuk berkutat dengan narkoba, alkohol, kejenuhan, dan penderitaan. Hidupnya penuh dengan masalah yang dibuat sendiri dan keputusasaan. Suatu hari,
ketika ia mendengarkan sebuah lagu rock lawas berjudul I Can't Get No Satisfaction. Ia sadar bahwa lagu itu menggambarkan keadaannya. 2 hari kemudian, seorang kawan mengajaknya ke gereja. Di sana ia mendengar bahwa sumber kepuasan sejati berasal dari pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga ia berserah dalam iman kepada Dia. Lalu, apakah yang pertama-tama dilakukan oleh Rusli setelah mempercayai Yesus? Menurut buku Touched by the Savior yang dituliskan oleh Mike Yorke, Rusli berkata, "Saya berjalan keluar menuju mobil saya. Di bagasi ada sebuah kantung sampah penuh dengan narkoba dan barang-barang dagangan saya. Saya tidak memerlukan itu semua lagi. Dan pikir saya memang benar. Kantung sampah itu pun saya buang. Sejak saat itu dan seterusnya, Allah mengubah hidup saya mulai dari dalam hati saya, dari batin saya. Saya telah menjadi ciptaan baru." Tindakan seperti yang dilakukan oleh Rusli ini adalah yang dihimbau Rasul Paulus kepada setiap pengikut Kristus untuk menanggalkan cara hidup yang lama dan berpaling kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Salah satu caranya adalah dengan membuang hal-hal berdosa. Di antaranya seperti yang dituliskan Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 31, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Demikian pula dengan segala kejahatan. Dalam ayat ini, kepahitan berbicara tentang kekerasan hati yang memendam kebencian masa lalu atau perasaan benci dan dendam kesumat yang mudah melahirkan perkataan dan tindakan-tindakan penghinaan keji. Menimbulkan perasaan pahit pada orang yang dihina, kemurkaan mengacu pada ledakan kegusaran, kemarahan di sini sama seperti dengan ayat 26 menunjukkan rasa permusuhan yang menggerogoti. Pertikaian adalah manifestasi kemurkaan secara lahiriah, seperti berteriak-teriak atau membentak-bentak di depan orang. Memfitnah berarti mengucapkan kata-kata pelecehan dan kejahatan termasuk ucapan atau tindakan apa saja yang dirancang untuk melukai orang lain. Semuanya itu hendaklah dibuang, jangan disimpan. Sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus, sudahkah kita membuang sifat-sifat buruk tersebut? Hidup terlalu berharga untuk diisi dengan kepahitan. Buanglah segala kepahitan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika kami percaya kepada Yesus Kristus Putramu. Dia adalah Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami, Penyelamat kami. Maka kami dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Mampukan kami untuk hidup sebagai manusia-manusia baru yang sejati, yang meninggalkan segala dosa-dosa kami, meninggalkan segala amarah, kebencian, kepahitan yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup sebagai manusia baru seutuhnya di dalam Engkau, membawa berkat bagi banyak orang, membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Ini kami anak-anak-Mu yang siap hidup berproses bersama Tuhan untuk menjalani hidup sebagai manusia-manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hidup sebagai manusia-manusia baru. Tuhan memberkati.